Kalau misalnya generasi saya hari ini tidak menjadi apa-apa atau mungkin hanya menjadi beban negara, itu bukannya salahnya generasiku. Bisa jadi salah generasi pendahulu karena tidak pernah menawarkan mimpi kepada kita. Alright, nice people. Kita lagi di Hotel Postlight, Kota Makassar. Kita mau melaksanakan sosialisasi Perda terkait perlindungan anak. Ini penting sekali karena kita ingin bagaimana anak-anak kita betul-betul terlindungi hak-haknya dan kita jaga kewajibannya supaya betul-betul ini bisa menjadi kebanggaan di Kota Makassar. Oke? Ini Sosperda bersama Kakak Dewan, Kakak Rahmat Takwa. Oke. Audio Jungle. Kegiatan sore hari ini kita mengambil Perda Perlindungan Anak. Karena kenapa? Di tengah wabah COVID-19 ini, di tengah pandemi, anak-anak tidak bersekolah langsung, sehingga menjadi atensi bagi kami, pemerintah kota dan tentunya orang tua yang ada di Kota Makassar. Dulu, kalau jam 5 itu ayamnya orang di kampung tidak pulang dicari. Nah sekarang ini anak-anak jam 12 tidak dicari. Bayangkan itu. Nah biasa di kampung itu ayam saja jam 5 sore kalau belum pulang di kandangnya di setengah mati itu nenek-nenek tak dulu cari ki. Ini anak-anak sekarang sampai jam 12 malam berkeliaran tidak dicari sama mamanya. Berarti lebih berharga itu ayam di kampung daripada anak di kota. Dalam perda ini jangan sampai ibu-ibu semua karena bilang ih anakku ji mau-mauku gitu. Jadi sebenarnya di perda ini juga sudah diatur, ada di pasal 19 itu mengenai orang tua yang menelantarkan anaknya gitu. Jadi jangan sampai ada orang tua yang dilapor sama anaknya. Tapi kayaknya agak susah ya karena anak-anak ya seperti yang dikatakan Pak Dewan, anak-anak tetap anak-anak butuh pendampingan. Makanya dalam perda ini kami selalu sosialisasikan karena perda ini tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa berfungsi secara otomatis. Butuh peran orang tua, masyarakat, dan lembaga-lembaga lainnya. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, apa poin cerita yang saya mau sampaikan di sini? Baru mungkin dulu orang tua tidak mengenal Perda perlindungan anak. Karena Bapak Ibu sekalian, kita mengenal hak asasi manusia. Hak, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, hak itu dipenuhi atau dilindungi? Kita boleh berbeda pendapat Bapak Ibu, tapi yang benar adalah hak itu dilindungi. Karena hak itu tidak usah dipenuhi Bu, karena dia sudah terpenuhi, hak itu melekat pada kita. Jadi hak itu tidak usah dipenuhi, yang penting adalah dilindungi. Maka benar ini inisiatif DPRD Kota Makassar dan pemerintah Kota Makassar, saya lihat ditetapkan ini di 2018. Perda 5 ini ditetapkan tahun 2018 tapi diinisiasi di 2014 baru ditetapkan di tahun 2018. Karena kenapa? Memang hak untuk dilindungi Bapak Ibu sekalian. Kita semuanya punya hak, tapi kadang hak ini tidak dilindungi. Makanya wajib ada Perda ini. Inisiatif DPRD Kota bekerja sama dengan pemerintah kota. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena anak menjadi salah satu bagian penting dari negara kesatuan Republik Indonesia. Perda ini akan jauh lebih hebat kalau kita bisa sajikan dengan secara visual. Saya mencatat setelah saya baca-baca tadi ini kakak, paling tidak ada 3 alasan kenapa Perda ini muncul. Ternyata alasan yang pertama adalah karena anak dipahami sebagai bagian dari warga negara. Itu alasan yang pertama. Karena anak, walaupun anak tidak ada KTP-nya, tapi dia adalah bagian dari warga negara. Itu alasan pertama kenapa Perda ini perlu kita amalkan sama-sama. Karena bukan hanya pemerintah dan DPR, tetapi kita juga bagian kelompok masyarakat. Saya media, penting menjaga dan mentaati apa yang sudah Perda di Kota Makassar. Alasan kedua, karena anak adalah merupakan amanah dan karunia Tuhan yang Maha Kuasa. Karunia ini, banyak orang Bapak Ibu sekalian yang sudah menikah bertahun-tahun belum punya anak. Kita alhamdulillah 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan alhamdulillah sudah punya anak. Itu karunia yang perlu kita jaga. Bagian daripada mensyukuri nikmat. Kalau kemudian kita lindungi hak-hak anak kita, kita kupur nikmat kalau anak-anak kita biarkan.
Dan yang ketiga adalah bagian daripada generasi penerus cita-cita. Makanya saya selalu banyak bersuara lantang ketika kemudian saya keliling daerah. Kalau misalnya generasi saya hari ini tidak menjadi apa-apa atau mungkin hanya menjadi beban negara, itu bukannya salahnya generasiku. Saya segenerasi dengan kakak Dewan, dengan kakak Aisyas. Saya segenerasi, tapi kalau kemudian kita tidak memberikan kontribusi yang terbaik, itu bukan salahnya generasi kami. Bisa jadi salah generasi pendahulu karena tidak pernah menawarkan mimpi kepada kita. Begitupun sebaliknya. Sekarang anak-anak luar biasa, Masya Allah. Sekolah tinggi-tinggi, sekolah yang mewah luar biasa, gedung bertingkat dan sebagainya. Padahal anak sebenarnya sudah wajib disekolahi, dia harus betul-betul menerima manfaat daripada dia sebagai seorang anak ketika dia berada di lingkungan keluarganya. Kita mungkin ke depan harus memperhatikan betul-betul kita punya anak-anak. Apalagi di kota Makassar ini, penduduknya kurang lebih 1,5 juta jiwa. Saya kira anak-anaknya sangat banyak. Dan ini yang perlu kontribusi besar daripada orang-orang tua. Tentu ibu yang paling tahu tentang bagaimana merawat dan mendidik anak. Tapi percayalah bahwa kalau ibu sendiri tidak di backup baik dengan juga suamita, apalagi dengan saudarata, keluarga besar, itu akan juga menjadi bahaya. Oleh karena itu Perda ini menyelamatkan kita Bapak Ibu sekalian.